Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Muslim wajib tonton. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam memang ada banyak sekali. Biasanya setiap orang yang menjalankan sholat tahajud 7 hari 7 malam ini akan merasakan pengalaman spiritual berbeda-beda. Jadi bersifat personal dan tidak bisa disamakan. Terlepas dari itu semua, berikut ada beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam yang sifatnya umum dirasakan. Nah, mungkin kamu salah satu yang merasakan fadilah manfaat ini, atau mungkin kamu tidak pernah merasakan keajaibannya sama sekali. Jika tidak merasakan keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam sama sekali, mungkin ada yang salah dengan niat. Kamu bisa mengubah niat kamu terlebih dahulu, karena ibadah itu butuh keikhlasan dan kepasrahan pada Sang Pencipta. Pertama, sholat sunnah paling utama. Sholat sunnah yang diutamakan memang tidak hanya tahajud saja, tetapi masih ada banyak sholat sunnah yang lain. Misalnya sholat sunnah rawatib dan duha. Jika sholat rawatib dikerjakan antara azan dan iqomah dan tidak boleh dijalankan setelah sholat wajib. Sementara sholat duha dilakukan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat zuhur. Sholat sunnah duha paling banyak dilakukan, namun bagi yang bekerja dan aturan kerja keras, sulit rasanya bisa menjalankan sholat duha satu ini. Maka dari itu banyak sebagian lain yang mengambil pilihan sholat sunnah lain, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama yang dikerjakan di sepertiga malam, di mana banyak pengalaman spiritual yang dirasakan bagi yang bisa melanggengkan sholat satu ini. Ada banyak keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Misalnya doa mudah dikabulkan, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, dan masih banyak lagi. Kedua, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Barang siapa yang ikhlas karena Allah menjalankannya, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Memang tekanan kemuliaan di dunia dan akhirat versi manusia dengan versi Allah berbeda. Seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Hakim. Hasan yang mengatakan bahwasannya kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Namun ada yang perlu digarisbawahi agar tidak disalah niatkan. Jalankan tahajud karena Allah, bukan agar mendapat kewibawaan dan kemuliaan. Pentingnya membenahi niat agar saat keinginan tidak tercapai tidak kecewa. Ketiga, doa mudah dikabulkan. Adapun keajaiban dari sholat tahajud, yaitu doa mudah dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa pada tiap malam, Tuhan kamu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, barang siapa yang menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta padaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Tidak dapat dipungkiri jika manusia tempatnya melakukan khilaf, salah, dan dosa. Salah satu kenapa doa kita tidak terkabul karena banyaknya dosa yang kita perbuat. Sehingga setiap doa yang kita panjat tidak langsung melangit karena terhalang dosa-dosa. Setidaknya dengan menjalankan sholat tahajud dapat mencegah perbuatan dosa. Dan upaya introspeksi diri agar selalu berbenah, mengurangi maksiat, dan mengasah ilmu ma'rifat. Maka doa yang diinginkan pun langsung diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mencegah perbuatan dosa. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam dapat dijadikan upaya untuk muhasabah dan introspeksi diri. Setidaknya dengan merenung, kita akan menjadi teringat dosa yang pernah dilakukan. Dengan sholat tahajud memiliki dorongan untuk tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang rajin menjalankan sholat tahajud akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah. Hati dan pikiran pun akan melunak, selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga setiap hendak melakukan dosa akan teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Kelima, mencegah penyakit. Siapa yang menyangka jika sholat tahajud dapat menyehatkan badan tubuh kita, terutama menghilangkan rasa stres. Rata-rata orang yang sakit kebanyakan bukan karena disebabkan oleh penyakitnya, justru dipicu oleh stres yang berkepanjangan yang dapat bermanifestasi menjadi penyakit tubuh yang membahayakan. Saat seseorang rutin melakukan sholat tahajud, menurut Dr. Muhammad Soleh mampu menurunkan respons sekresi hormon kortisol. Saat seseorang sholat tahajud, orang akan berada di posisi namaste, di mana posisi tenang inilah dapat dijadikan sebagai upaya untuk berpikir jernih, membuat energi negatif dan mengumpulkan energi positif. Ketika hal ini sudah diperoleh, maka akan menemukan banyak jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, sehingga pribadi menjadi lebih sehat. Berbicara tubuh sehat ada dua bentuk, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Ketika orang rajin sholat tahajud, maka akan mendapatkan dua kesehatan paling berharga dan bernilai, yaitu sehat jasmani dan rohani. Keenam, diselamatkan dari mara bahaya. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam maka akan dijanjikan akan dilindungi dari segala bencana mara bahaya. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Hal yang menarik dan keutamaan sholat tahajud, maka orang tersebut akan ditampakkan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pancaran wajahnya. Orang yang rajin tahajud juga akan banyak dicintai oleh sesama makhluk yang soleh dan dicintai oleh banyak manusia. Adapun keutamaan sholat tahajud yang diniatkan dengan benar, yaitu lidahnya selalu berkata-kata ucapan yang baik, mengandung hikmah yang syarat pembelajaran, hingga dijadikan sebagai orang yang bijaksana. Meski hal ini terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sekali lagi, hati itu Allah yang buka. Memiliki jalan mempelajari agama dengan baik dan benar itu juga berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak yang belajar agama, namun karena tidak dibukakan hati dan pikirannya, justru orang tersebut merasa religius yang justru memunculkan kesombongan. Merasa orang paling baik dan itu juga ketaatan yang sifatnya menjerumuskan. Ketujuh, rezeki lancar. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam dari beberapa poin tadi, maka orang yang mendapatkan fadilah sholat tahajud akan mendapatkan rezeki lancar. Sebenarnya, jika diteliti secara logika, orang yang ibadahnya baik dan niat ibadah karena Allah bukan karena apa-apa, maka orang tersebut akan memiliki pribadi yang rendah hati, baik, terbuka, dan lemah lembut kepada semua makhluk hidup. Seperti yang disebutkan di poin tadi, bahwa orang yang suka tahajud akan banyak disenangi orang lain. Orang yang senang dengan seseorang pasti akan merasa nyaman untuk berteman. Ketika banyak teman, maka semakin banyak pula relasi. Semakin banyak relasi, semakin banyak pula peluang pekerjaan atau peluang rezeki lainnya. Itulah beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Adapun keajaiban sholat tahajud yang lain yang mungkin hanya bisa kamu rasakan secara personal dan tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain. Buat kamu yang punya pengalaman keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, kamu bisa tulis pengalaman kamu di kolom komentar, karena pengalaman kamu sangat bermanfaat bagi penonton di luar sana. Ada juga apa saja syarat sholat tahajud yang harus dipenuhi. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan minimal 2 rakaat pada malam hari setelah sholat isya sampai fajar menyingsing. Untuk melaksanakannya, ada beberapa syarat sholat tahajud yang harus dipenuhi. Berbagai syarat sholat tahajud yang harus dipenuhi. Dilansir dari buku Muslimah Karir, Mia Siti Aminah 2010-90, inilah berbagai syarat untuk melaksanakan sholat tahajud yang harus dipenuhi. Pertama, sesuai dengan arti dari kata tahajud yaitu bangun dari tidur. Maka sholat ini pun harus dilaksanakan usai setelah bangun dari tidur. Tidur sebentar pun tidak apa-apa karena tanpa tidur, sholat ini tak akan dianggap sebagai sholat malam. Kedua, dilaksanakan pada 3 pilihan waktu.
Sepertiga malam pertama, yakni jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sepertiga malam kedua, jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Dan sepertiga malam terakhir, yakni jam 1 dini hari sampai masuk ke waktu subuh. Ketiga, melaksanakan sholat witir sebagai penutup sholat malam adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani. Namun pada bulan Ramadan, apabila Anda sudah menunaikan sholat tarawih yang ditutup dengan sholat witir, kemudian ingin bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka Anda tak perlu menutupnya dengan sholat witir kembali. Hal ini berdasarkan yang tertulis di dalam kitab Rahmah Al-Ummah. Apabila seseorang yang telah melaksanakan sholat witir, kemudian ia hendak bertahajud, maka sholat witir tidak perlu diulang. Menurut Qaul Asy'ah dari mazhab Syafi'i dan mazhab Abi Hanifah. Syekh Muhammad bin Abdurrahman, Rahmah Al-Ummah, halaman 55. Keempat, sebelum melaksanakan sholat tahajud, Anda juga harus di dalam keadaan bersih dari hadas kecil. Untuk menyucikan hadas besar, maka mandilah, dan untuk menyucikan hadas kecil, Anda bisa berwudu. Lebih dari itu, untuk menjaga diri tetap khusyuk saat melaksanakan sholat, maka pilihlah lokasi yang suci, bersih, dan tenang. Umat yang ingin menjalankan sholat tahajud juga harus menutup auratnya dengan sempurna. Bagi wanita, silakan kenakan mukena, sedangkan bagi pria silakan gunakan sarung atau celana panjang yang sopan dan bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya Anda mengenakan pakaian paling baik untuk bermunajat. Itulah berbagai syarat sholat tahajud yang harus dipenuhi agar sholat menjadi sah. Nah, itulah tadi syarat sholat tahajud yang harus dipenuhi. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.